Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan satu tema tentang indahnya rasa ikhlas. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta pemirsa SNTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu merupakan amalan hati. Ikhlas juga merupakan gambaran hati. Karena di dalam jiwa raga kita ini terdapat sebuah daging sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ala fil jasadi mudghatan. Ingat, di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketika segumpal daging itu baik, maka akan berpengaruh kepada kebaikan seluruh anggotanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan ketika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh amalan-amalannya. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan sumbernya adalah dalam hati. Dan ikhlas termasuk amalan hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ikhlas itu sangat indah sekali. Ya, sangat indah sekali. Kenapa? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya ikhlas itu rubba amalin saghirin, bahwasanya rasa ikhlas dalam hati itu bisa membuat satu pekerjaan yang sangat ringan menjadi berat. Begitu juga pekerjaan yang sangat berat menjadi ringan juga karena pengaruh keikhlasan atau tidaknya di dalam hati ini. Sebagaimana para ulama mengatakan, rubba amalin saghirin yukabbiruhu bin niyati wa rubba amalin kabirin yusaghiruhu bin niyati. Yang artinya berapa banyak amal yang kecil bisa diberatkan karena tidak adanya niat ikhlas dalam hati, dan berapa banyak amalan yang sangat berat sebenarnya tapi bisa diringankan dengan adanya keikhlasan dalam hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, perhatikan dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Baik kita sendiri maupun ketika kita menyuruh anak-anak kita. Misalnya, nak, tolong buangkan sampah ini ke tempat sampah. Ketika seorang anak ini menjalankan dengan tidak ikhlas dalam hatinya, maka membuang sampah ke tempat sampah akan terasa berat sekali. Akan tetapi ketika satu pekerjaan disertai dengan niat ikhlas, maka seberat apapun satu pekerjaan itu akan menjadi ringan sekali. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah Anda kehilangan satu barang yang sangat kalian cintai, ataupun pernahkah kalian kehilangan satu barang yang sangat berharga dalam hidup kalian? Apa yang kalian rasakan dalam hati kalian? Mungkin akan timbul rasa yang sangat jengkel, rasa marah, rasa berat. Kenapa? Karena tidak adanya keikhlasan dalam hati tadi. Perhatikan bagaimana sikap seorang ulama salaf yang hidup di zaman tabi'in, yang bernama Ar-Rabi bin Khusaim.
Ar-Rabi bin Khusaim, subhanallah, menggambarkan bagaimana hati dia yang nampak dan bisa dibaca dalam gerak-gerik dia, tingkah laku dia, yang menggambarkan keikhlasan dia ketika dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Disebutkan di dalam kitab Sifatus Safwah bahwasanya suatu saat dia membeli sebuah kendaraan yang sangat mahal harganya, yang dia pakai untuk pergi ke masjid setiap hari. Maka pada suatu saat dia ke masjid datang dengan jalan kaki. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Ya Rabi, wahai Rabi, mana kendaraanmu?" Maka apa kata Ar-Rabi? Dicuri orang. Ar-Rabi mengatakan dicuri orang. Subhanallah. Belum lama dia beli kendaraan itu dengan harga yang sangat mahal. Ketika dia pakai ke masjid ternyata dicuri orang. Kemudian sahabatnya bertanya, "Apa kamu tahu ketika kendaraan itu dicuri?" Ar-Rabi mengatakan, "Iya, aku tahu." "Terus apa yang kamu lakukan ketika kendaraanmu diambil orang?" Apa yang dilakukan Ar-Rabi, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT? Beliau tidak membatalkan sholatnya, akan tapi beliau berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang sangat indah sekali, yang mungkin tidak pernah dilakukan oleh kita zaman sekarang. Ketika kita melihat barang-barang yang kita cintai ataupun barang-barang yang sangat berharga dalam diri kita diambil orang sementara kita tahu. Ar-Rabi berdoa kepada Allah ketika kendaraannya yang sangat mahal dia beli diambil orang. Beliau berdoa dengan doanya, "Allahumma in kana ghaniyan fahdihi wa in kana faqiran faghnihi." Yang artinya, ya Allah, kalau seandainya pencuri itu orang kaya, maka berikanlah hidayah kepadanya. Dan jika si pencuri itu adalah orang yang fakir, maka cukupkanlah kehidupannya dengan kendaraan itu. Allahu Akbar. Ikhwani fiddin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Begitulah gambaran keikhlasan hati yang nampak dalam realita kehidupan seorang tabi'in ini. Mungkin itu tidak akan bisa kita lakukan di zaman sekarang. Ketika barang yang berharga milik kita dicuri orang, kalau bisa kita hajar habis-habisan. Kendaraan kita dicuri orang, kita langsung berteriak dan sebagainya. Kenapa? Karena itu semuanya pengaruh yang ada di dalam hati ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, itu juga sebagaimana yang tadi telah katakan, bahwasanya rubba amalin saghirin yukabbiruhu bin niyati wa rubba amalin kabirin yusaghiruhu bin niyati. Berapa banyak amal yang kecil bisa diberatkan karena tidak adanya niat ikhlas, dan berapa banyak amalan yang sangat berat bisa dikecilkan, bisa diringankan karena adanya keikhlasan di dalam hati. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk membentuk hati kita ini menjadi hati-hati yang ikhlas kepada Allah SWT dalam segala amal ibadah kita ataupun dalam segala aktivitas kita dipenuhi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan mendatangkan banyak pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.